Wa qala radhiyallahu masalul ukhuwati fillahi masalus syajarah tusqa bima'it tazawur wa tusmiru ta'awuna 'alal birri wat taqwa fa idza lam tusqa asy-syajaratu yabisat wa idza lam tusmir quti'at. Persaudaraan karena Allah itu diumpamakan seperti pohon, di mana pohon itu, di mana persaudaraan itu disiram dengan air at-tazawur. Air apa tuh? Air saling mengunjungi, ziarah menziarahi. Ya, ini ziarah yang sekiranya udah rindu. Lah kalau belum rindu mah jangan ziarah bae, entar jadi tidak hangat. Ya, apalagi nenangga be unggah lari. Ya. Enggak bisa. Wah, ini mau ukhuwah Islamiyah jadi nenangga be unggah lari. Ya. Jangan. Ya, karena banyak ya perkara yang akan menjadi fitnah. Ya, namanya duduk nenang nggak ngomong apa baik, gitu. Al-ukhuwah fillah ini persaudaraan karena Allah. Inilah persaudaraan yang paling afdal. Ada orang bersaudara karena satu negara, ya. Lihat orang-orang yang belajar di luar, misalnya di luar negara itu, di luar negeri, mereka akan kumpul berdasarkan ya satu negara tuh. Tapi kalau temennya satu provinsi ada, kumpul satu provinsi. Kalau temennya satu kabupaten ada, dia tinggalin tuh, dia kumpul ke satu kabupaten. Ternyata temennya ada orang kecamatan Cibitung, udah kumpul sama kecamatan Cibitung. Ya, itu kecenderungan manusia akan bersama dengan orang yang mempunyai banyak kesamaannya tuh. Namun ada ukhuwah yang paling utama adalah kesamaan iman, kesamaan akhlak, kesamaan bahwa dia mengikat persaudaraan untuk saling nasihat menasehati. Itu yang paling tinggi. Ya. Asalnya bibitnya madrasah tasawuf itu yang terhimpun dalam tarekat, bibitnya itu adalah Rasulullah di zaman Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempersaudarakan seorang dengan orang lain. Ya. Ya, mempersaudarakan satu dengan lainnya. Ini persaudaraan karena Allah, yang dia tidak punya kepentingan apapun, bukan satu suku, ya, bukan satu liting, bukan karena faktor ekonomi, bukan, tetapi untuk saling menjaga nasihat menasihati. Itu asalnya, ya, untuk saling nasihat menasihati itu penting. Kita menyerahkan kepada orang, pada hakikatnya menyerahkan kepada Allah. Itu yang juga perlu kita pahami. Ya, ketika kita serahkan, ketika Nabi mempersaudarakan si A dengan si B, ini berarti dia dua-duanya bersimpu di depan Allah. Jika salah satunya lalai, maka yang satunya Allah ingetin. Begitu seterusnya. Ya, karena dalam hadis, jika orang sudah bersaudara berdua karena Allah, dan dia saling tegur sapa, saling nasihat menasehati, ketika salah satunya meninggalkan dia, maka Allah akan hadir dalam ingatannya untuk menegur dia. Allah lah wakilnya, Allah lah gantinya. Tapi jika kita tidak punya, artinya tidak berteman berdasarkan karena Allah, maka Allah tidak menjadi wakil. Ya. Maka itu sebab dikatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya wakil Allah. Ya, kita pergi jauh, siapa yang jaga anak istri Allah? Ya. Namun jangan hidup tidak karena Allah tiba-tiba menjadikan Allah wakil. Dia sendiri tidak
percaya kepada Allah. Ya, maka penuh ketakutan, penuh keraguan, penuh. Ya. Tetapi kalau memang hubungannya karena Allah, ya, ya. Kenapa di zaman dahulu begitu datang panggilan jihad, meskipun pengantin baru, tinggal baik, udah. Karena ada orang hari ini menikah belum sampai ngapa-ngapain, udah datang panggilan jihad, pergi. Ya, mati pisan. Ya. Dia belum ngapa-ngapain, pergi, mati pisan. Ya, itu kisah. Ya. Dan Allah akan ganti. Nah, ini namanya ukhuwah fillah. Bukan karena satu partai, bukan karena satu jamaah, bukan karena sama-sama pilihan presidennya satu, bukan. Jangan dikira mereka yang merasa memiliki emosional Islam yang tinggi, tapi didasari oleh jamaah, didasari oleh persatuan. Nah, maka dia tidak bersama dengan jamaah yang lain. Ini Islam kenapa dikotak-kotakkan? Kita kalau pergi haji dan bertemu semua orang di dunia ini, cukup satu itu penyambungnya antara kita dan mereka. Assalamualaikum. Allah. Lagi kumpul, assalamualaikum. Terus nyamber mereka dan senyum, waalaikumsalam. Habis itu nggak bisa ngomongnya, akhirnya gagu udah berdua-dua, au tangannya. Iya. Tapi pas pulang mah cerita, ngobrol. Gua bilang begini, dia bilang begitu, gua bilang, padahal cuma tangan doang, au. Ya. Coba orang pulang haji tuh, upek banget ngobrolnya. Saya suka ketawa, soalnya kita sering lihat, kita liatin ketawa. Saya dalam hati besok pulang ke rumah ini cerita uplek ngobrol apa baik, ya itu haji, ya. Nggak ada, Pak, sepanjang ada peradaban di dunia ini, ya, orang disatukan dengan agama, ya, lebih daripada kesatuan darah. Itu di Islam saja. Musuh Islam itu berusaha untuk memecah belah, ya, membuat takatulat, ya, membuat mengotak-ngotakan umat Islam berdasarkan negara, ya, berdasarkan bangsa, berdasarkan, ya. Tapi tetap, meskipun sudah dibatasi oleh batas teritorial, ya, tetap saja ketika assalamualaikum, ya, semua dinding itu hancur, ya. Cuman itu doang, itu satu pisahnya, itu assalamualaikum, ya. Dulu ketika Islam itu jadi satu, meskipun pimpinannya menjadi kecil-kecil seperti kesultanan, tapi masuk itu cukup satu, assalamualaikum. Udah, yang juga di perbatasan itu, ya, udah marhaban, ya. Nah, ini ukhuwah Islamiyah. Nah, itu diumpamakan seperti pohon, bisa layu dan bisa enggak berbuah, ya. Maka agar tidak layu dan berbuah, maka mesti disirami. Apa disiraminya? At-tazawur, saling mengunjungi, saling menanyakan kabar, ya, apa kabar, segitu doang tuh, nggak mahal tuh, ya, nggak banyak-banyak, apa kabar, ya, padahal itu cuman ngapalin bahasa kalimat itu doang dan tinggal copy paste doang, apa kabar, baik, sehat, udah.
itu terus hidup pohon persaudaraan itu. Ya. Kadang orang-orang yang ya katakanlah orang-orang yang ya, orang kampung lah gitu. Ya, ngapain sih nanya apa kabar pun udah ketemu kayak udah. Woi, dari mana lo? Mau kelihatan be lo? Ya, nanya sih apa kabar, sehat apa enggak? Ya, bagaimana keluarga? Jengah romannya. Ya. Itu sebab buahnya tidak ada. Ya. Maka kalau di Arab ketemu sejam 3 kali juga tetap aja. Ya, apa kabar? Baik. Ya. Tradisi itu kan nggak ada di kita. Kita ketemu kalau emang nggak kemana-mana di situ juga ya udah cukup sekali nanyanya apa kabar, sehat, udah. Ya. Ntar 2 hari atau seminggu baru kita nanya lagi. Ya orang Arab mah duduk juga ngobrol, ya baru ketemu apa kabar, baik, sehat, udah ngobrol. Nanya lagi apa kabar, dijawab itu alhamdulillah sehat, ngobrol lagi apa kabar. Ya, pas mahasiswa kita di Arab tuh, kapan tadi udah katanya gitu. Kesel, kapan tadi udah, itu lagi katanya. Itu kena tradisi yang nggak ada. Ya, tradisinya tidak ada itu. Nah maka disirami dengan apa? At-tazawur, dengan apa namanya, saling menziarahi. Kemudian kalau sudah disirami dengan saling menziarahi, maka dia akan membuahkan at-ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong menolong alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas perbuatan baik dan ketaatan dan ketakwaan. Ya, berdasarkan tazawur, nah kemudian berbuah saling tolong menolong, itu buahnya. Apabila tidak disirami pohon itu maka kering. Jika kering maka tidak kering, dan jika tidak berbuah maka tumbang. Ya. Tumbang sudah. Nah, maka penting ziarah itu penting. Nah makanya umat Islam sebetulnya ada tempat-tempat yang dia tetap bertemu. Sesibuk apapun punya. Ada hari Jumat punya. Ya. Dan di kita ini banyak sekali ulama kita ini, masya Allah. Ya. Dia pandai mensiasati, betul-betul. Ya, betul-betul pakar sosiolog. Ya. Orang mati bikin kumpul, ya, orang kawinan bikin kumpul, orang apa aja bikin kumpul. Ya. Dan memang itu tradisi, namanya takziah. Ya. Tetap punya momen-momen yang tidak kehilangan siraman, ya, hubungan ukhuwah billah ini. Itu. Makanya ada dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina tapi wajabat mahabbati itu apa? Wajabat mahabbati, cintaku pasti untuk orang yang saling mengunjungi karena Allah. Nah ini nih pianya ini. Ya kalau datang main-main karena bola, ya main-main karena apa, ini nggak jadi tuh. Enggak. Airnya air comberan, itu bukan air bersih.
Makanya karena Allah. Ya. Kan ada hadis ya, orang di perjalanan mau pergi ke kampung saudaranya untuk ziarah, maka Allah menyuruh malaikat, ya, intilin kata kita mah. Terus tanya mau kemana? Ditanya gitu. Mau kemana Pak? Mau ke kampung sebelah. Mau ngapain? Lah mau ketemu kawan saya. Ada kepentingan apa? Ya, ada urusan bisnis kah? Ada urusan? Enggak, ya. Walakin ana uhibbuk katanya. Ya, saya hanya cinta kepada dia. Akhirnya malaikat yang menyerupai manusia itu mengatakan bahwa saya utusan dari Allah. Ya, dan Allah kirim salam kepadamu bahwa Allah mencintaimu. Coba, mahal kan orang itu. Siapa yang kita demenin, yang kita cintain, dan siapa yang mencintai kita, itu penting sekali. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Muslim, makhluk Allah. Siapa sih dia? Emang lu siapa? Serem emen. Dracula emang lu? Ya, itu akhlak. Ya. Wah, dan secara adat juga tetap terhormat. Ya, orang yang mengucapkan salam lebih dulu, orang yang menziarahi ya lebih dulu, bagaimanapun itu membuahkan rasa kasih persaudaraan yang menguatkan. Ya. Tapi sekarang mah ada, nggak perlu datang juga bisa. Itu grup WhatsApp. Berantem. Masalah pilihan presiden, ya. Masalah pilihan partai. Berantem. Ya, padahal saya bersetuju itu kepada grup WhatsApp, ya, hanya ingin mendengar kabar, sakitkah, sehatkah, ya, senangkah, ada berita gembirakah, ada berita dukakah. Ya, yang saya menganggap itu pahalanya besar. Ya. Apa? Allah mencintai kita, itu saja. Jadi kalau kita ngapain sih? Jangan ngapain. Ketika orang merasa senang dengan sapaan kita, dengan pertanyaan kita, itu ya, kata Allah, ana uhibbu. Sampaikan salam bahwa aku menyukai dia, mencintai dia. Coba sih, kalau memang orang itu kita anggaplah orang itu orang biasa, tetapi yang mencintai kita siapa? Ya, itu yang paling penting. Ya. Dan inilah yang menimbulkan saling tolong menolong, saling tegur sapa. Tetapi kalau persaudaranya bukan karena Allah, ditegur kayak marah. Lu apa urusin dewek jadi ngurusin orang? Ya. Itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Emang pertolongan Allah emang dari langit? Ya, langsung datang tali dari Allah ngejerat leher nyelamatin kita, lah mati. Ya, tetap Allah utus orang. Itu sebab kita tidak punya permusuhan kepada siapapun. Ya. Sehingga ketika ya, kita sering mendengarkan, katakan itu doktrin yang positif dari tasawuf, ya. Dan kita sering membaca kitabnya, mendengar nasihatnya, dan terus mengulang-ulang perkataan mereka sampai itu jadi sugesti hidup kita. Sehingga saya sering heran kenapa ada orang tidak suka dengan orang lain. Apa urusannya?
Orang perjalanan hidupnya dari A sampai Z itu Allah yang mengatur, bukan dia. Ngapain kita suka nggak suka? Apa urusannya kita? Lagi kekerepesan dewekan, tahu kekerepesan? Iya, lagi nggak suka, gila. Ngapa? Kita suka nggak suka, tetap dia berjalan berdasarkan yang dikehendaki oleh Allah. Mau jelek, mau baik. Ya. Terus apabila orang berbuat jelek, langsung kita jadi berubah. Berubah dalam arti memandang hina, memandang rendah. Lah, ya. Bukan begitu cara. Itu sebab kenapa di tasawuf itu ada kashful hijab, ada kashful ghita. Menyingkap, tutup. Makhluk ini tutup. Kalau dia tersingkap, dia memandang itu perbuatan Allah, maka nggak pernah itu sosok orang itu buruk di matanya. Ya. Itu pentingnya tuh. Ya, agama itu prinsipnya yang perlu kita miliki. Allah. Ya. Jangan tidak bawa Allah dalam hidup ini, dalam rumah tangga, ya. Terutama dalam rumah tangga suami istri. Ya. Kalau Allah tidak dihadirkan dalam hidup, kacau. Taib.